Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Zulfan, NIM 205 10501 002. Di sini saya akan menanggapi dari video perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama mengenai defisit pendapatan nasional, yaitu nilai total output akhir suatu negara itu semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dihitung semuanya. Selanjutnya mengenai konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir pendapatan siap belanja. Itu. Yang selanjutnya pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam, yang pertama pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi rumah tangga tersebut dapat diukur dari pendapatannya. Yang kedua, pendapatan nasional harus mengukur produksi di sektor pedesaan. Jadi pada pedesaan juga itu dapat mengukur produksi. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Itu. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pandangan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Jadi pada nilai satuan tersebut itu sebagai tolak ukur dalam kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada juga manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi manfaatnya yang pertama itu dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Itu dapat diketahui. Yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam secara berkala. Itu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, itu dapat dibandingkan. Nomor 5, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Jadi kualitas hidup masyarakat di suatu negara itu dapat diukur jika dihitung dari perhitungan pendapatan. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Jadi setiap negara kan memiliki standar hidup masing-masing. Itu juga bisa diukur jika menghitung pendapatan nasional. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu waktu. Yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan karyawan dari suatu negara. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.